Alhamdulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang terhormat Pembina Yayasan Bina Mulia Bapak Dr. Insinyur Muhammad Purwanto SSI MSI. Yang kami hormati Ketua Yayasan Bina Mulia Bapak Muhammad Aminuddin Gufron Ali M. Yang kami hormati Direktur Utama Yayasan Bina Mulia Bapak Niko Oktavian SPD beserta jajaran pengurusnya. Yang kami hormati seluruh Direktur Cabang Yayasan Bina Mulia, baik dari cabang Bojonegoro, Balikpapan, Yogyakarta, Malang, Surabaya, serta PT Kolaborasi Indonesia Advertise beserta seluruh staf karyawannya. Yang sangat kami hormati narasumber kita pada malam hari ini yang sangat luar biasa, yakni Ustadz Haji Wardi Taufik, SAG MSI, selaku Sekjen Pengurus Pusat ISNU. Selamat malam, Bapak. Apakah sudah hadir pada malam hari ini? Masih OTW, Mbak. Nggih. Kita terakhir. Saya lanjutkan. Yang saya hormati juga para tamu undangan, yakni Alhamdulillah pada malam hari ini terdapat berkesempatan hadir, yakni rekan-rekan kita PAC Ibnu PNU Kapanewon Lendah dan santriwan santriwati dari Pondok Pesantren Raudatul Hufat. Selamat malam dan saya ucapkan terima kasih dan selamat datang sudah meluangkan waktunya hadir pada kajian malam hari ini. Serta tidak lupa seluruh hadirin jamaah Katasa kajian tanggal 1 yang sudah hadir pada malam hari ini. Semoga selalu dilimpahkan karunia, kesehatan, rezeki, dan tentunya keberkahan dari Allah SWT. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sebelum saya lanjut, saya mempunyai sebuah pantun, nanti bisa disambung dengan cakep, nggih. Makan nasi di Simpang Raya, makannya sama mertua. Selamat malam semuanya, semoga sehat dan bahagia. Puji Cakep. syukur, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena atas izinnya kita pada malam hari ini masih diberi kesempatan untuk hadir dalam majelis ilmu Katasa, yakni kajian tanggal 1 pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada halangan suatu apapun. Salawat, salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bikaulina Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua selalu diakui sebagai umatnya hingga yaumil kiamah nanti. Amin amin ya robbal alamin. Hadirin sekalian yang saya sayangi dan berbahagia, eh, mumpung masih suasana Syawal, sebelum kata saya ini dimulai, izinkan saya Aimatur Rasidah mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita semua bisa saling memaafkan kesalahan-kesalahan yang sudah lalu ataupun yang akan datang. Dan semoga amal ibadah kita selama Ramadan kemarin dapat diterima oleh Allah SWT, dan tentunya semoga kita tetap diberi kesempatan untuk berjumpa dengan Ramadan yang akan datang. Amin, amin ya Robbal Alamin. Sebagai informasi untuk teman-teman tamu undangan maupun teman-teman yang baru pertama kali mengikuti Katasa, Katasa adalah kajian tanggal 1, sebuah kajian atau majelis ilmu yang diprakarsai oleh Yayasan Bina Mulia dan rutin dilaksanakan setiap tanggal 1. Nah, sebagai sebuah wadah untuk menambah keilmuan, kerohanian, serta sebagai wadah refleksi untuk kedepannya dan agar dapat menjadi manusia yang lebih baik dari sebelumnya. Sehingga dari hal ini diharapkan semuanya dapat mengikuti, dapat menyimak dan dapat on cam tentunya, dan dapat menyimak dengan seksama dari awal hingga akhir nanti. Hadirin yang berbahagia, langsung saja saya akan membacakan susunan acara yang akan berlangsung pada malam hari ini. Yang pertama, pembukaan. Selanjutnya pembacaan selawat Nabi, acara selanjutnya materi, acara selanjutnya kemudian tanya jawab dan diakhiri dengan penutup dan doa. Langsung saja,
Kita buka acara pada malam hari ini dengan bacaan Al-Fatihah. Liridhoillah wali syafaati Rasulillah Al-Fatihah. Amin, amin, ya robbal alamin. Semoga dengan bacaan surat Al-Fatihah tadi, acara pada malam hari ini membawa keberkahan yang luar biasa untuk kita semua. Amin, amin, ya robbal alamin. Selanjutnya, dilanjutkan pembacaan selawat Nabi yang pada kesempatan malam hari ini akan dibawakan oleh Saudari Hikmatul Latifah. Apakah Saudari Hikmatul Latifah sudah bergabung dalam Zoom kali ini? Sudah. Baik. Untuk tamu undangan dan seluruh tamu undangan saya harapkan untuk berdiri. Dan waktu dan tempat saya persilahkan kepada Saudari Hikmatul Latifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita bersama-sama membaca sholawat Nabi. Eh, Semoga kita semua besok pada hari Yaumul Qiyamah diakui menjadi salah satunya umatnya Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah SAW dan dapat syafaatnya besok pada Yaumul Qiyamah. Amin Allahumma amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. واهتز العرش ضربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما اشتد بها الطلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه محل القيام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق البدر علينا فاختفت منه القدور مثل حسنك ما رأينا وانطيا وجه سروري الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور
فوق نوري أنت إكسير وقاني أنت مصباح الصدور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفقان يا مؤيد يا ممجد يا إمام المنتهي الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا رأى وجهك يسعد مرحبا يا كريما والدين مرحبا مرحبا نور عيني مرحبا مرحبا جندا عيني مرحبا حوضك صفي المبرد مرحبا ويردنا يوما نشوري مرحبا ما رأينا العيس حنس مرحبا بالسورة إلا إليك مرحبا والغمام لك أظنت مرحبا وأحسنت عليك مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جندا حسيني وأتاك العود يا بكي مرحبا مرحبا خاضعا بين يديك مرحبا مرحبا واستجارت يا حبيبي مرحبا مرحبا عندك ضبي النفور الله مرحبا 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 يا نور عيني مرحبا 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 جند الحسين مرحبا مرحبا عندما شند محامل مرحبا مرحبا وتنادون الراحين مرحبا مرحبا جئتهم والدمع سائل مرحبا مرحبا قلت قف لي يا دانيل مرحبا مرحبا أن تبلغني رسائل حشو وسوق الجزيل نهوك ضيق المنازل برعاشها والبكور
يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ليس أزكى منك أصلا انظر يا جد الحسين وعليك الله صلى دائما طول ظهوري صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudari Hikmatul Latifah. Semoga dengan lantunan selawat tersebut menjadi penyejuk buat hati dan menjadi penenang buat hati dan membawa keberkahan dalam setiap langkah kita. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Acara selanjutnya yakni penyampaian materi yang pada malam hari ini akan disampaikan oleh Ustadz Haji Wardi Taufik SAG MSI selaku Sekjen PP ISNU dengan tema Upgrade Diri Pasca Ramadan Menuju SDM Unggul. Selamat malam Ustadz Taufik, apakah sudah hadir pada malam hari ini? Malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ji Ustadz? Alhamdulillah, insya Ya. Allah sehat. Minal izin faizin Ustadz. Sama-sama semuanya. Ya. Sebelum waktu saya serahkan kepada Ustadz Taufik, saya ingin mengingatkan kepada para peserta untuk bisa menyimak dan on cam pada sesi materi kali ini agar ilmu yang diserap dari Ustadz Taufik yang akan disampaikan pada malam hari ini bisa masuk dan bisa menjadi berkah untuk kita. Selanjutnya saya serahkan kepada Ustadz Taufik. Silahkan Ustadz. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Sebelum saya lanjut, apakah suara saya terdengar dengan baik, Bapak Ibu? Sangat baik, Sudah Ustaz. terdengar Ustadz. Alhamdulillah. Pertama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmatnya kepada kita semua, terutama atas rahmat kesehatan kepada kita semua sehingga pada malam hari ini kita bisa berjumpa, sekaligus juga silaturahim, sekaligus juga halal bihalal setelah kita sebulan melaksanakan ibadah Ramadan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, kita amalkan selama bulan Ramadan hingga hari ini Allah terima, Allah ijabah dengan sebaik-baiknya. Salatullah dan salamullah semoga tetap tercurahkan kepada junjungan baginda Rasulullah SAW, sang pencerah kita semua, sang penunjuk kita semua, sehingga kita pada hari ini dan mungkin juga hari-hari selanjutnya senantiasa diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus juga kita senantiasa mematuhi segala suluh dan segala tuntunan-tuntunan yang Allah berikan melalui risalah-risalah yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW.
Bapak Ibu yang kami hormati, saya sebetulnya sempat salah persepsi dengan Mas Purwanto. Bayangan kami bisa memberikan materi itu minggu depannya lagi. Cuma ya nggak apa-apa, malam hari ini saya sempat tadi kaget juga, lupa ya, karena saya membayangkan masih minggu depan. Tapi alhamdulillah saya tadi langsung ambil waktu, ambil posisi untuk bisa bersama-sama pada malam hari ini dengan jamaah Yayasan Bina Mulia ya, Yayasan Bina Mulia ya, yang dilaksanakan pada setiap tanggal 1. Mudah-mudahan ini juga bisa menjadi start yang bagus, start yang berkah ya, bukan hanya untuk kita semua, tapi juga buat umat, buat keluarga kita, buat komunitas kita, buat circle kita. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin kami juga tidak bisa terlalu lama, karena kebetulan memang saya sedang berada dalam satu kegiatan yang berdekatan dengan kegiatan yang lain. Tapi setidaknya kami bisa berjumpa itu sudah hal yang sangat bagus, sudah sangat senang saya bisa berjumpa dengan seluruh jamaah yang terutama yang bisa bergabung pada malam hari ini, dan semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama saya diberikan tema mengenai upgrade diri ya setelah Ramadan. Ini memang menurut kami penting setelah kita melaksanakan ibadah bulan Ramadan, mulai dari puasa full, kemudian kita juga diberikan kesempatan melaksanakan taraweh ya. Kemudian kita juga diberikan kesempatan untuk melaksanakan segala amal yang dimuliakan Allah dalam setiap bulan suci. Kemudian kita juga masih diberikan kemampuan untuk zakat fitrah, mengeluarkan zakat fitrah. Terakhir disempurnakan dengan sholat hari raya Idul Fitri. Dan bagi sahabat-sahabat mungkin di antara kita juga diberikan kesempatan untuk melaksanakan 6 hari bulan Syawal. Ini juga saya kira satu kenikmatan untuk kita terus mengembangkan diri kita lebih baik dari kegiatan-kegiatan sebelumnya atau aktivitas kita sebelumnya. Bapak Ibu yang kami hormati, ya, ini memang menjadi tantangan kita, terutama bagaimana kita bisa membina diri kita, ya, baik dari sisi spiritual yang mencakup soal keimanan dan ketakwaan, kemudian dari sisi emosional kita yang ini menyangkut soal bagaimana kita terus menjaga kesabaran kita, keikhlasan kita. Kemudian dari sisi sosial kita terus bisa berempati dan berbagi dengan banyak pihak, terutama dengan keluarga kita yang membutuhkan. Nah, ini adalah bagian dalam rangka untuk kita terus menjaga diri kita tumbuh berkembang lebih baik ya dari hari-hari sebelumnya. Nah, dari sisi itu kita juga perlu memastikan bahwa dalam hidup ini, terutama setelah bulan Ramadan, ada tantangan yang menurut kami juga penting kita pelajari, mungkin juga kita sadari, mengenai soal keistiqomahan ya. Jadi boleh saja kita sepanjang bulan Ramadan atau mungkin di awal bulan Syawal ini kita masih bisa menjaga beberapa amalan ibadah yang penting, tetapi apakah kita akan terus bisa istiqomah untuk hari-hari selanjutnya? Ini yang menurut kami banyak hal yang harus kita sadari, bahwa kita punya tantangan besar yaitu soal keistiqomahan. Karena banyak orang setelah bulan Ramadan itu menjaga diri dari keistiqomahan itu juga tidak mudah. Selalu kita dibawa kepada kebiasaan lama, ibadah kita semakin menurun dari satu hari ke hari berikutnya. Bahkan kadang-kadang juga setelah bulan Ramadan itu penurunan ibadah kita cukup drastis. Nah, karena itu mungkin kajian seperti ini menjadi satu langkah untuk kita terus mengingatkan, ya terutama untuk sendiri ya. Syukur-syukur kalau kita bisa berbagi dengan teman-teman yang lain ya. Untuk sama-sama kita mengingatkan diri kita agar kita
terus bisa istiqomah menjaga amal ibadah kita, terutama kebiasaan yang sudah kita jalankan selama bulan Ramadan. Karena Ramadan itu bukan tujuan, tapi ini proses transformasi. Tujuan akhirnya adalah menjadi pribadi yang bertakwa sepanjang waktu, meningkatkan spiritualitas kita, sekaligus juga mentransformasikan diri kita menjadi orang yang lebih baik dari satu hari ke hari-hari berikutnya. Nah, satu hal penting dari kita, perlu kita juga menunjukkan bahwa kita ada perubahan sikap, ada konsistensi ibadah, ada akhlak yang lebih baik dari hari-hari selanjutnya, dari hari-hari sebelumnya ke hari-hari selanjutnya. Ini juga bagian dari indikator bahwa kita Ramadan, ya Allah, amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menunjukkan satu indikasi bahwa kita punya perubahan sikap, punya konsistensi ibadah, punya akhlak yang lebih baik dari sebelumnya. Nah, karena itu kita begitu bicara mengenai upgrade diri, tentu kita bicara soal bagaimana kita menaikkan level kehidupan kita dari biasa menjadi luar biasa, dari lalai menjadi sadar, dari lemah menjadi kuat. Itu bagian dalam kita memaknai upgrade diri kita sendiri, agar level kita itu terus naik, ya, level kehidupan kita terus naik. Nah, dari sisi spiritual mungkin seperti itu, tetapi mungkin dari sisi pola pikir juga penting. Pola pikir dari mindset kita juga harus kita upgrade, kebiasaannya juga kita harus upgrade. Produktivitas, mungkin sebelumnya juga biasa-biasa aja dalam kehidupan kita, tetapi setelah bulan Ramadan itu harus kita bisa naikkan dari sisi produktivitas kita, kebiasaan kita, pola pikir kita gitu. Jadi spiritualitasnya meningkat, tapi juga pola pikirnya, kebiasaannya, produktivitas kita juga meningkat. Nah, karena itu Bapak Ibu, sahabat-sahabat jamaah dari Yayasan Bina Mulia, perlu kita juga memastikan bahwa hal-hal yang paling mendasar dulu perlu kita pastikan sudah mulai ada peningkatan. Mungkin sholatnya yang dulunya kurang rajin mulai diperbaiki, yang sudah bagus mari kita tingkatkan. Kemudian juga tilawah Qur'annya mungkin kurang bagus, mari kita belajar, mungkin tajwidnya juga diperbagus, makhorijul hurufnya juga mulai ditingkatkan. Sedekahnya yang mungkin masih dikit, mulai kita tingkatkan juga. Keikhlasannya mungkin yang sebelumnya masih kurang maksimal, ayo kita tata lagi, sehingga kita menjadi manusia yang betul-betul bisa terus dalam aktivitasnya didasari oleh keikhlasan. Nah, kita harus menyadari betul apa yang masih lemah gitu, harus kita sadari. Nah, dan harus kita perbaiki. Jadi yang lemah ya sadari dulu. Dari kesadaran itu kita perbaiki. Kalau misalnya kelemahan kita belum kita sadari, ya mungkin sulit kita juga bisa memperbaiki. Nah, maka gunakan Ramadan yang kemarin itu sebagai cermin dari kualitas diri kita, cermin dari kehidupan kita, sehingga kita bisa melaksanakan setelah Ramadan itu bisa memperbaiki diri kita sendiri dalam rangka untuk terus mengupgrade, meningkatkan, sekaligus juga mengevaluasi terhadap perjalanan hidup kita. Nah, kita kembali lagi ke soal istiqomah tadi, karena tantangan kita memang bagaimana bisa istiqomah. Istiqomah yang terus meningkatkan diri kita. Jadi amalnya mungkin tidak terlalu banyak, tetapi karena konsisten itu mungkin lebih baik. Ketimbang amalnya besar, banyak, tapi putus-putus itu juga kurang bagus. Menurut kami ya, ayo jadikan Ramadan ini meskipun tidak terlalu banyak amal kita, tetapi kita jaga konsistensi, jaga istiqomahan. Jangan terlalu ekstrim juga, setelah Ramadan begini, jangan. Tapi bangun ritme ibadah yang lebih realistis, yang bisa menjaga keberlanjutan, bisa menjaga juga keistiqomahan kita. Nah, karena itu setelah Ramadan ini penting kita untuk mengontrol diri kita dari godaan-godaan yang bisa mengembalikan kita kepada kebiasaan yang kurang baik.
Jadikan Ramadan sebagai latihan untuk menahan hawa nafsu kita, bukan hanya menahan lapar, tapi juga menahan nafsu kita. Nah, karena itu implementasinya dalam kehidupan saat ini adalah kita tetap harus menjaga lisan kita, menjaga emosi kita, menjaga pandangan kita, agar semuanya itu menjadi cerminan dari spiritualitas kita yang meningkat, dari sikap kita yang meningkat, dari kebiasaan kita yang meningkat, produktivitas kita yang meningkat. Itu adalah dengan tadi menunjukkan bahwa lisan kita, emosi kita, pandangan kita tetap terjaga. Nah, karena itu Bapak Ibu, para jamaah, perlu kita identitas baru ya. Dari identitas yang kurang bagus, kita branding diri kita menjadi identitas yang baru. Mungkin sebelumnya kurang dekat ya dengan Allah Subhanahu wa taala, kita tingkatkan ya, takarrub kita kepada Allah kita tingkatkan. Semangat kita untuk terus mendorong kehidupan yang lebih baik untuk umat itu juga harus kita tingkatkan. Pilih circle yang mendukung ya, karena kita hidup dalam media sosial ya. Circle media sosialnya pun juga harus media sosial yang sudah kita pilih dalam rangka untuk apa? Mendorong kita bisa mengupgrade diri kita. Kalau misalnya yang menjadikan kita semakin tidak baik karena kehidupan sosialnya atau media sosial kita banyak toksiknya, tinggalkan. Kita harus bisa membangun circle yang bisa mendukung kehidupan kita agar kita terus bisa upgrade diri kita. Nah, karena itu penting, pertama tip kita adalah jaga ibadah wajibnya, sholat tepat waktu, jangan turunkan standar Ramadan kita pasca Ramadan itu menjadi kurang maksimal. Ya. Jadi jangan turunkan itu, tapi kita sempurnakan, kita lebih baik lagi. Kemudian ibadah sunnahnya juga kita jangan lupakan. Ya, mungkin ada yang puasa Senin Kamis, mungkin puasa Daud, mungkin tilawahnya juga mungkin selama ini mingguan, kita coba perbaiki menjadi harian, meskipun sedikit-sedikit. Jadi ibadah yang sedikit tapi rutin, tapi istiqomah itu lebih baik dari banyak tapi tidak rutin, ya, tidak istiqomah. Nah, karena itu kita bikin target yang lebih realistis ya. Misalnya di dalam hataman Quran harian kita bisa baca berapa surat, berapa ayat, berapa juz, gitu, bikin target-target realistis aja dari kesibukan-kesibukan kita. Mungkin juga rakaat tahajudnya mungkin belum bisa maksimal sesuai kesempurnaan tahajud, mulai kita sempurnakan ya. Tapi ketimbang kita tidak tahajud meskipun hanya 2 rakaat, saya kira kalau kita rutin itu akan lebih bagus ketimbang kita banyak tapi kita tidak istiqomah. Di awal mungkin kebiasaan kita jangan terlalu tinggi masang target, yang penting kita bangun dulu kebiasaan-kebiasaan bagus, pelan-pelan kita naikkan. Termasuk mungkin juga ya habit bangun malamnya pun juga harus kita bangun pelan-pelan. Biar kita terus bisa menjaga semangat kita, semangat yang terus berkelanjutan. Saya kira itu mungkin penting buat kita. Kemudian kita juga ini sering kita lupa bagaimana kita membangun lingkungan yang positif ya. Lingkungan baik itu yang physically di lingkungan kehidupan kita di rumah, apalagi juga kehidupan sosial kita melalui media sosial itu juga harus kita jaga menjadi lingkungan yang lebih positif. Nah, karena itu mungkin ini sekedar sama-sama kita mengingatkan kita agar kita senantiasa mengurangi lingkungan yang toksik ya, yang kita lebih baik perbanyak amal sosial, mulai dari sedekah, membantu sesama, aktif kegiatan umat, itu saya kira mungkin masih lebih baik dari kita hanya membangun circle yang kurang positif. Nah, karena itu mari kita jaga hati, ya, hindari iri, jaga hati kita dari dengki, jaga hati kita dari sikap kesombongan, perbanyak zikir, meskipun sedikit ya kita jaga konsistensi kita. Nah, kesimpulan kita malam hari ini saya kira
Jadikan Ramadan itu sebagai sekolah kehidupan, ya. Lulusnya kita bukan hanya saat Idul Fitri, tapi juga saat mampu menjaga perubahan. Jadi perubahan dari yang lama menjadi perubahan yang baru. Sampai kita ketemu nanti bulan Ramadan yang akan datang, itu adalah bagaimana kita menjaga konsistensi ini menjadi terus lebih baik. Nah, mungkin itu dari kami, sahabat-sahabat semua, para jamaah Yayasan Bina Mulia, sahabat-sahabat yang mungkin juga sudah bersama-sama di Zoom ini, Mas Purwanto juga yang sering kontak kami, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan malam hari ini bisa menjadi apa namanya ya motivasi untuk kita lebih bagus lagi. Jangan biarkan Ramadan berlalu tanpa bekas, tapi biarkan hidup ini ia hidup dalam diri kita sepanjang waktu. Jadi spirit Ramadan itu tetap hidup dalam diri kita sepanjang waktu. Saya kira itu mungkin dari kami. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan atau mungkin di dalam jadwal malam hari ini kami tidak bisa memberikan sesuatu yang maksimal. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi nanti dalam waktu yang lain. Demikian dari kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Taufik atas ilmu yang diberikan, Masya Allah, jadi bahan refleksi buat kami untuk kedepannya. Baik, baik, Eh, sama-sama. Mohon izin saya sekaligus juga ini mohon undur diri ya dari Zoom karena masih ada kegiatan yang lain. Iya. Mohon barokah Nggih. doanya, Gus Fandi. Baik, baik, makasih. Eh, kita berdoa bareng-bareng ya. Kita mulai dari surat Al-Fatihah. Kita doakan mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini, aktivitas yang kita lakukan, Allah berikan keberkahan. Sekaligus juga Allah berikan kesehatan kepada kita semua. Buat keluarga kita, buat anak-anak kita, buat orang tua kita yang sudah almarhum dari orang tua kita, Allah ampuni dosa-dosanya, seluruh amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniya wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuafi ni'mahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakadzukanya ma yanbaghi li jalali wa azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma asina akibatana fil umuri min wa adab bil akhirah. Allahumma hdina min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi. Allahumma aftah lana abwaaba ilmi. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Gus Fandi. Baik, Terima terima kasih kasih. Ustadz Taufik. Nah, sama-sama. Ini Prof. Hafil dari Kaltim join juga. Baru gabung ya. Oh, baru gabung Nggih. ya, Prof. Hafid. Gus, maaf Gus, ya pas lagi di jalan Gus, maaf baru bergabung. Oke, Nggih. ya, Ngapunten Prof. Gus, Hafid. maaf lahir batin Saya Gus. Nggih. izin sama-sama ya, Prof. Ya, ada Hafid. masalah. Terima kasih. Insyaallah minggu Saya depan berdiri ketemu di Jakarta insyaallah. Nggih, baik, nggih. baik. Matur Terima nuwun. kasih, Prof. Hafid. Nggih. Ya, Assalamualaikum Nggih, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus Terima kasih Pur, Prof. nggih. Hafil. Sehat Gus, nggih. Alhamdulillah, Ya, nggih, sehat. matur Maaf nuwun. lahir batin, Prof. Nggih, maaf lahir batin Gus. Nggih. Sehat-sehat, Prof. Sami-sami Gus, nggih. Selamat Gus dapat Nggih. amanah baru. Alhamdulillah, amin. Pangestune, Gus. Nggih, matur nuwun Matur, Prof. sangat. Nggih. Baik, terima kasih kepada Ustadz Taufik yang sudah memberikan materi yang sangat luar biasa. Dari materi tersebut dapat kami simpulkan bahwasanya dalam mengupgrade diri pasca Ramadan menuju SDM unggul, kita perlu untuk istiqomah, untuk menjaga lisan, emosi, pandangan agar menjadi cerminan spiritual yang berkualitas, serta pilihlah circle dan lingkungan yang mendukung, hindari lingkungan-lingkungan yang toksik. Seperti itu, teman-teman. Teman-teman yang berbahagia, selanjutnya
kita memasuki acara yang terakhir, yakni penutup dan doa. Yakni penutup, mari kita tutup acara pada malam hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman dan para hadirin yang sudah berkenan hadir pada malam hari ini. Semoga kajian yang pada malam hari ini kita laksanakan menjadi kajian yang penuh barokah dan penuh refleksi untuk diri kita untuk menjadi lebih baik lagi ke depannya. Saya mengingatkan kepada teman-teman untuk bisa mengisi daftar hadir yang sudah kami sediakan, yang akan kami apa namanya, yang akan kami sampaikan di room chat, bisa diisi teman-teman. Untuk sebelum saya tutup, mungkin bisa foto bersama terlebih dahulu dan semuanya bisa saya harapkan untuk bisa on cam ya. Baik, saya hitungi. Untuk layar pertama, satu, dua, tiga. Selanjutnya, satu, dua, tiga. Baik, terima kasih semuanya yang sudah berkenan untuk on cam. Saya sendiri sebagai MC yang membawakan acara pada malam hari ini mengucapkan minal aidin wal faizin dan saya mohon maaf apabila dalam membawa acara pada malam hari ini masih banyak kekurangan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.